ini ya. Jadi Contohnya, saya bawa contohnya Syekh Ahmad Amin, salah satu tokoh ulama Al-Azhar. Zu'ama'ul Asr. Jadi ulama tokoh-tokoh Al-Azhar ya. Zu'ama'ul Islah fi Asr al-Hadith. Oke. Di antaranya beliau artinya tokoh-tokoh yang membawa perubahan kebaik itu adalah Syekh, beliau taruh nomor satunya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian ini ada da'ayat mukatsafah didda Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini ini adalah beliau Rais Tahrir Majalah Furqan, Rais Qismul Hadis Bidarul Ulum New Banda. Jadi di Darul Ulum New pujiannya Banda mana? itu, ya. Yang dari Zu'ama tadi dulu itu pujiannya mana? Ini beliau Zu'ama'ul Asr, Ustaz. Ini Enggak, yang saya tanya, saya enggak tanya judul kitab. Yang saya tanya pujian dalam kitabnya mana? Jangan ini begini lihat, Bang, saya kasih tahu ya, lihat jangan ini, jangan begini, jangan ketika ada orangnya, ya mana yang memuji itu mana? Zu'ama itu artinya pimpinan, orang-orang yang membawa islah. Itu bukan Enggak, pujian. itu judul Itu bukan kitab. pujian itu. Enggak, itu judul kitab. Yang saya tanya Zu'ama'ul pujiannya. Islah, orang-orang petinggi yang membawa perubahan, kebaikan di dalam dakwah. Beliau taruh nomor satu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Iya, mana pujiannya? Itu kan judul kitab yang antum bilang tadi. Nah ini, Mana? Oke. Mana kata pujiannya di situ? Asna lahu itu mana? wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najib wulida fi baldati Uyainah bin Najd. Lihat. Iya, itu dia kasih tahu lahir di sana, bukan pujian itu. Ada orang bilang Hilman lahir di Ambon, ya itu enggak muji saya. Kok gitu? Nafratuhum minal bid'ah. Oke. Fir'aun pun disebut dalam Al-Quran tapi tidak dipuji. Abu Lahab. Betul. Di Al-Quran itu ada tabbat yada abi lahabi wa tab. Di Al-Quran judul kitabnya itu Al-Quran. Aduh. Ini disebutkan Mana? Zu'amal ini dari kitab yang lain. Oke, pindah kitab lagi. Oke. Ini kitab Al-Mujaddidun Fil Islam. Orang mujaddid, orang pembaharui dalam Islam. Min Qurnil Awal ila Rabi Asyar. Ini Syekh Abdul Muta'ali As-Sa'idi. Orang mana lagi itu? Ustaz, ini ulama Al-Azhar. Oh, iya. Al-Ustaz di Kuliatil Azhar. Oke. Di situ dia menyebutkan, nah ini. Mana? Di antara mujaddid itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Iya, mujaddid ini ada mujaddid kebaikan dan mujaddid keburukan. Musailama Al-Kadzab itu mujaddid keburukan itu. Mana pujiannya? Ya, ini yang tadi yang Anda sebutkan, yang tadi mujaddidnya ini. Ini isinya. Tapi kalau yang Zu'ama, iya, maksudnya saya tanya kata-kata yang mengatakan dari sisih itu loh. Ini contoh dia bilang Ibnu Abdul Wahhab adalah imamun kabir fi zamanina. Mana itu ada enggak? Alim. Jadi lihat, Anda perhatikan ini Zu'amaul Islah, pembawa kebaikan. Oke. Saya kasih tahu Pak, saya kasih contoh ya, di dalam Al-Qur'an, Quran surat apa yang juz 30 itu ada perkataannya ini itu Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Judul kitabnya Al-Qur'an. Sekarang Anda perhatikan. Da'ayat mukatsafah didda Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini salah satu ulama di New Banda. Jadi ketika itu mereka di mana? Di New Banda. New Banda itu di mana? New Banda? Di India. Salah baca, Diobandi. Rais Qism Al-Hadis Bidarul Ulum Diobandi, bukan New Bandi. Oke, perhatikan. Beliau memuji Syekh Muhammad. Jadi ketika tersebarnya kitabnya, ketika tersebarnya
kitabnya Syekh Zaini Dahlan. Kemudian di para ulama di Jami'ah Darul Ulum itu menugaskan Syekh Muhammad Manzur Nuaimi untuk membaca semua kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengecek apakah tuduhannya Syekh Zaini Dahlan itu benar. Kemudian Nu'man, bukan Nuaimi, Nu'man itu Ustaz. Kemudian belum nuliskan kitab ini tadi. Belum akhirnya menulis kitab tadi. Kemudian ya ini isi dari kitabnya tadi. Wa yabdu anna Syekh Dahlan lam yuttali ala kitabin min kutubil lati alaf. Jadi kata beliau yang nampak Syekh Zaini Dahlan belum membaca utuh kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ketika menuduh beliau seperti itu, saya kirim lagi yang lain. Soalnya harus pindah lagi ke buku. Kalau antum bilang Diobandi, ya, itu antum harus tahu Diobandi itu dulu pernah dituduh Wahabi, kemudian dibantah. Yang membantah itu Syekh An-Nanuti langsung di dalam kitab Al-Muhannad Al-Mufannad, dan beliau menjelaskan perbedaan antara Wahabi dan Diobandi di situ. Dan banyak kefatalan di dalam Wahabi yang beliau bawa. Kemudian yang kedua, mana lafaz pujiannya? Dari tadi saya tanya lafaz pujiannya itu mana? Mungkin yang antum bawa, apalagi yang dari Dioban. Ya tolong jangan sembarangan lah, kami alumni Dioban. ada pujian bisa tersirat, aduh, gulu. New Band. Nama Dioban, Bang, Dioban. Ada madrasah namanya Darul Ulum di daerah Dioban. Lulusan sana dibilang Diobandi. Atau lulusan cabang dari Darul Ulum itu dibilang Diobandi. Mana kasihan Ahmad, Abu Sifa. Ayo jangan berhenti dukung kawan kalian, tetap semangat. Sekarang Anda lihat yang tadi yang dari Dioban itu kata pujiannya mana? Beliau bantah tuduhan dari Syekh Zaini Dahlan. Oke, mana lafadznya? Tuduhan iya, itu mana? Tidak benar tuduhan beliau. Iya, lafadznya mana, mau saya baca. Ini? Iya, lafadznya mana? Ini. Iya, yang mana yang membantah itu? Ini belum. Wa yabdu anna Syekh Dahlan lam yattali ala kitabin minal kutub allati allafa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fi syarhi da'watihim wa fikratihim. Kana annahu lam yash'ur bi daruratil bahth wa ta'aqqub qabla fi daruratil bahth wa ta'qib qabla an yarmiyahum bi hadhihi tuham alladhi'ah. Iya, itu kan bilang nampak jelas kalau Syekh Zaini Dahlan belum membaca semua kitabnya Ibnu Abdul Wahab. Terus yang membantah bahwasanya pemahaman atau dakwahnya Ibnu Abdul Wahab itu tidak salah tapi benar, pemahaman Syekh Zaini Dahlan itu keliru, yang mana lafadznya? Lah, itu judulnya tadi membela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jangan ke judul. Di Al-Quran pun ada Fir'aun, ada Abu Lahab. Ini dan tidak membela mereka. Ayat mukatsafah didda. Itu kan membela artinya. Baik, pindah lagi ini. Antum perhatikan. Saya buka ini kitabnya 13, Ustaz. Tunggu sebentar. Kalau judul membela, begini Bang, kalau judul membela terus kemudian lafadznya mana tadi kan? Dia cuma bilang kalau Syekh Zaini Dahlan belum baca semua. Yang bilang Syekh Zaini Dahlan itu salah mana? Antum la haula wala quwata. Kok ajib? Saya cuma tanya lafadz yang mengatakan Syekh Zaini Dahlan keliru mana? Ajib. Antum lihat ini. Dia sudah bilang, lihat ini. Mana? Beliau baca pelan-pelan ya. Yabdu ana Syekh Dahlan lam yutoli ala kitabin. Mana yang mana suruh baca mana? Qabla an yarmiyahum bihadhihi tuham alladhi'ah.
Mana yang bilang keliru di situ? Beliau ini tidak hati-hati dalam membahas, mengkritik Itu sebelum pemahaman menuduh mereka. antum. Yang saya tanya lafadznya loh. Ini pembelaan, ini pembelaan. Artinya beliau tidak hati-hati. Itu pernyataan bukan pembelaan. Taib, saya baca lagi. Oh, baca lagi. Oke, kita dengarkan. Pindah kitab lagi. Lihat. Pindah kitab. Pindah kitab, kan ada 13 Pindah satu-satu kitab. kita buka. Oke. Sudah berapa kitab yang kita bantah tadi? 4 ya? Pertama, lihat Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Antum kenal? Siapa lagi ini, kasihan. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Antum gak kenal? Kurang tahu. Siapa tolong jelaskan. Ini anak kasih tahu. Ini gurunya Syekh Ali Jum'ah. Oh. Oke. Ini gurunya Syekh Muhammad Awamah, muhaddits. Oh. Oke, kalau antum kenal Syekh Muhammad Awamah, Syekh Ali Jum'ah, yakfi. Iya. Syekh Ghuddah. Baik. Apa kata beliau? Ini di halaman 24. Oke. Mana? Dia katakan Imamud Da'wah. Amma Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fahuwa Imamud Da'wah ghairu munazi'. Oh. Dakwah kemana ini? Loh, apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Dakwah tauhid. Dakwah mencirikan orang muslim ya. Lah ya, ini tapi dipuji oleh ulama. Tokoh besar dalam kalau saya tahu saya ini beliau akidahnya Asy'ariyah karena murid beliau Syekh Awamah itu Maturidi. Ini Imam Da'wah bila munazi. Faqad kana da'iyan ila Allah. Oke. Qad kana da'iyan ila Allah qama bid'awati bihali wa maqalihi wa ilmihi. Ya, terus. Bagus ini yang ini. Masuk. Okay. Ya. Kemudian terus. Ini Muhammad Amarah. Oke. Ini satu ulama besar Al-Azhar. Al-Azhar terus ini ya Yandi. Monggo ditanggapi. Oke. Di sini beliau menyebutkan beliau memuji tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Huwa di halaman ini. Oke. 144. Iya. Huwa Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najni Syekh Da'wah At-Tajdidiyah As-Salafiyah alladhi tunsabu ilayhi al-Wahhabiyyah bishibhi jaziratil Arabiyyah. ولد ونشأ في الأيينة بالنجد ورحل إلى الحجاز والبصرة وتعلم بالمدينة المنورة ثم استقر في هريملة حيث كان والده قاضيها ومنها انتقل إلى مسقط رأسه الأيينة دائيا. Kata pujiannya yang mana, Bang? Ya, ini Anda tunjukkan ini. Da'iyan ila madhhabis salaf, madrasati ahli hadis, murakkizan da'watahu ala tathhiri aqidati tauhid, mimma syabahaha min tasawwuratin wa bid'in wa auham. Ya, kalau kita terjemahkan, beliau adalah da'i yang menghajab kepada manhaj salaf, kepada madrasahnya ahli hadis, yang memfokuskan dakwahnya membersihkan akidah tauhid yang tercampuri dengan tasawur dan bidah-bidah dan auham-auham. Coba diterjemahkan yang awal itu, Bang. Yang huwa Muhammad sampai selesai. Huwa Muhammad, dia adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, Syekh dakwah pembaharu dakwah salafiyah. Bagus. Yang dinasabkan kepada beliau dakwahnya Wahabiyah. Bagus. Tidak masalah. Tapi antum perhatikan pujiannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau ulama Al-Azhar ini, yang memfokuskan dakwah beliau kepada membersihkan tauhid. Tapi Wahabi dinisbatkan ke dia ya. Ya enggak mafi muskilah, tapi antum perhatikan. Mafi muskilah, murakkizan da'watahu ala tathhiri aqidati tauhid. Aduh, tetap lanjut. Yang dakwanya fokus di dalam membersihkan tauhid. Ini yang bilang ulama Al-Azhar. Monggo jenengannya. Lah, ini ulama yang memuji. Apa, Ilman? Kamu mau cari persamaan yang mana?
Oke. Paham? Beliau itu sudah boleh menunjukkan itu. bicara, boleh bertanya. Baik, saya pindahkan lagi. Ada beberapa file lagi. Saya pindahkan Mana lagi. pula lah. Boleh bertanya. Monggo ya monggo. Ustadz Ibnu Umar, boleh bertanya? Hai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo, ada kehidupan? Halo, Halo, itu benar. Oke, kedengaran. Baik, saya buka lagi. Ini masih ada 3 buku lagi saya tampilkan. Masih 3 ya, masih 3. Masih ada 3. Nggak usah. Hilman tuh bakalan nggak terima. Sudah. Intinya begitu. Lanjut, boleh lanjut. bertanya Ustadz Ibnu Umar? Tidak, tenang dulu teman-teman. Artinya kita biar insaf, artinya kita biar insaf. Oh, mau diselesaikan. Namanya diskusi itu 2 arah. Nanti jangan sampai ketika setelah framing kabur gitu loh. Itu tahu itu. Apalagi mau dijelaskan. Hilman nggak pernah Oke. terima. Maunya pendapat dia yang diterima. Gimana pola pikir dialog begini? Gini loh teman-teman, bisa tenang. Ini kita Iya. apa? Biar lanjut dulu. Sip, Beliau tenangkan. Kalau benar, katakan Tenangkan benar. dulu, Kalau teman salah, antum. katakan salah. Bang Jangan Ibnu. ini kamu merasa kau lebih benar. Orang Iya, sudah Bang Ibnu, menjelaskan tenangkan yang dulu. detail. Tenangkan dulu Tidak kawan terima. antum, Bang Macam Ibnu. mana pula ini dialog? Dia brutal. ini. ini perhatikan dulu, biar anak terangkan dulu teman-teman. Ini biar anak terangkan. gantian kelamaan udah berapa buku itu Mujaddid, ini Al-Mujaddid tadi. Mujaddid ini tokoh besar Asy'ariyani Kalau Syekh di bikin Al-Azhar. kisruh Oke. dan tidak membawa data, turunkan saja host, biar nggak Ini mengganggu. Mujaddidun Lanjut. fil Islam dari abad ke-12 awal sampai abad ke-14. Kan tadi beliau antum tadi ini di antara mujaddid beliau sebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan sebelumnya Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, di sini beliau sebutkan ini di isi dari tadi. Oke. Ja'a Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mantap. Ja'a Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fakana da'watuhu imtidadan li da'watihima. Itu dakwah beliau adalah kelanjutan dari dakwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim, wa kanat min aqwal harakat allati urifat fi qarnil akhir. Ini kejujuran dan Berarti termasuk memang- pergerakan dakwah yang sangat kuat di Mantap. di zaman-zaman akhir, wa abqa'a atharan fil maidan as-siyasi, dan memberikan pengaruh di dalam di dalam medan dakwah. Berarti memang saya klarifikasi Bang ya. Berarti memang melanjutkan Sebentar, dakwahnya Ibnu. Oh, siap. Itu betul, itu redaksinya itu betul di halaman 140 di Mujaddidul Islam. Saya cross check lagi, antum cross check lagi, betul atau Betul, tidak? betul. Nanti silakan buka aja. Saya bukakan Beda nih. Ustaz, beda. Itu bukan di Mujaddid itu Ustaz. Apa nama kitabnya? Mujaddidul Islam. Mujaddidun fil Islam. Iya. Mujaddidun Halaman fil 140 Islam. kan? Aduh. Di situ 333. Oh, Sini 333. 330. 333. Coba buka. Antum yang punya 330. Ya, heeh. Aduh. Jadi Oh, tahu, ini man. Boleh bertanya? Ini afwan, tadi itu tadi penjelasan Syekh Atiyah Saqar yang merupakan Rais Lajnah Iftah di Al-Azhar ya, atau di Kairo. Aduh. Ini Din Al-Alami wa Manhajud Da'wati Ilaihi li Fadilati Syekh Atiyah Saqar. Oke.
Yang penjelasan yang mana ini? Yang tadi Imam yang melanjutkan dakwahnya Ibnu Taimiyah. Itu ya. Boleh bertanya, Ustaz, Kemudian sudah ini selesai, lagi Ustaz? ana lanjutkan. Masih belum? Ini muhaddis, Syekhul Muhaddisin Al-Azhar. Syekhul Muhaddisin Al-Azhar Syekh Ahmad Syakir ya. Syekh Ahmad Syakir. Beliau punya risalah antara dengan Syekh Hamid Al-Fiqhi. Di Syekh Ahmad Al-Fiqhi, di antara risalah beliau dia menyebutkan tentang Syekh Muhammad wa kana min a'zamil masadir al-ilmiyah allati istadha'a bi nuriha ba'da al-kitab wa sunnah al-mutahharah kutub Syekh Islam Ibn Taimiyah wa tilmidhihi al-Imam al-Hafidh Ibn al-Qayyim thumma kutub Syekh Mujaddid qarni thaniya asyara Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah wa kana mimma qara'na baina an Syekh al-Islam wa ma katabahu an-nas hawlahu min mu'ayyidihi wa atba'ihi wa min khasmihi wa adahi wajadnahu rajulan makdzuban alaihi wa yaftari alaihi. Ini adalah keterangan Syekh Ahmad Syakir ketika beliau risalah beliau tentang dengan Syekh Hamid Al-Fiqhi, dan beliau kalau antum baca beliau Syekhul Muhadditsin di Al-Azhar. Oke. Ya, artinya kita ingin insaf gitu dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya kalau antum tidak suka, antum tidak setuju, tapi antum lihat bagaimana keterangan para ulama. Jangan sampai antum kemudian mencaci maki, merendahkan beliau. Kan tidak tepat seperti itu, tidak insaf gitu. Bisa bergantian. Ustadz Ibnu Umar, sudah selesaikah? Saya mau bertanya. Saya orang awam, Ustadz. Kevin, Anda sebenarnya ini data-data agak kecampur ya. Sebentar tadi belum 14 ada lagi ya. Saya harusnya bisa nampilkan di ini, langsung dari HP ini gitu, dari semua data mereka nggak terima juga ya. Boleh bertanya, Ustadz? Fadal. Oh, rame di sini, Ustadz. Aman, masih kedengaran. Bisa bertanya, Ustadz? Mohon maaf. Fadal. Gini, pertanyaan pertama. Antum sudah baca kitab yang antum paparkan tadi, minal awal ila akhir? Yang dia menyebutkan tarikh, yang dia belum menyebut gini. Ana udah bilang bahwasanya masyaikh ini tokoh-tokoh yang kebanyakannya adalah ulama Asy'ariyah, tokoh-tokoh Asy'ariyah. Seperti Syekh Atiyah Saqar, ma'ruf hada. Artinya mereka ketika memuji, saya enggak tanya, jangan lari. Pertanyaan saya, antum menjelaskan menampilkan kitab Da'ayat Munkasafa, kemudian Mujadidul fil Islam Kasul Abatil. Itu sudah antum baca minal awal ila akhir? Saya baca yang berkaitan pujian beliau, perjanjian. Berarti dicari anunya saja ya, tidak dari awal sampai akhir ya? Di sebagian yang terjemah saya baca dari awal sampai akhir. Terjemah yang mana itu, Ustaz? Macam contoh Za'amul Islah itu sampai akhir, karena memang sifatnya ringkas, hanya 2-3 lembar saja. Ya, oke lah. Berarti kan masalahnya di mana? Hanya sebatas gini, saya ingin bikin kesimpulan gini. Begini. Mereka tokoh Asy'ariyah. Mereka ulama-ulama Asy'ariyah. Ya belum, itu nanti pertanyaan kedua, Ustaz. Nanti antum jelaskan ke pertanyaan kedua. Kemudian ketika tadi dikatakan harus lihat judulnya bagaimana. Antum tampilkan lagi kitab Kalimatul Filkasfil Abatil. Coba tampilkan. Atau saya yang tampilkan saja. Antum perhatikan. Inilah yang ana mau terangkan ke antum. La haula wala quwata illa billah. Tadi kan katanya dilihat dari judul, Ustaz. Saya menggunakan pendapatnya antum dan metodenya antum. Kalau dilihat dari judul kitab, ini dibaca, Ustaz.
Kalimatu fi ngerti. kasfil abatil wal iqtiraat wahya raddun Antum tahu ala itu abatil Nasiruddin al-Albani wa Sahih. sahibihi. Beliau ada kasih tahu Syekh Abu Qudda Kah di itu situ dijelaskan tentang pembatalan Nasruddin Albani saja? Ternyata antum tidak. perhatikan, makanya ini saya terangkan. Nggih, Syekh monggo. Abu Qudda itu ada memang perseteruan dengan Syekh Albani rahimahullah. Ada perseteruan, itulah kitabnya yang beliau bantah itu. Tetapi di tengah bantahan beliau, saling bantah beliau dengan Syekh Albani, beliau menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Gitu loh. Itu memang Syekh Abu Qudda itu memang ada hatta dengan muridnya Syekh Muhammad Awami. Ada artinya ada diskusi ilmiah panjang bantahan antara mereka berdua. Iya. Syekh Muhammad Awama dengan Syekh Albani, gurunya Syekh Abu Qudda pun Paham, sama. saya hatam kitab itu saya Iya. hatam. Antum sudah begini, baca Ustaz. kitabnya Syekh Abu Tapi Quddah antum yang perhatikan. Syarah Aqidah atau Hawiyah yang di situ di dalamnya membantah terhadap pemikiran Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Sudah. Makanya ini poin yang ingin saya jelaskan. Berarti Mereka pemujian memuji Syekh terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab itu dilihat walaupun dari satu sisi, Ustadz, bukan secara kesemuanya. Mohon Makanya, membaca sesuatu itu secara fine. sempurna, jangan Oke. asal dipotong-potong. Ibnu Umar dengar dulu. Nggak nyerocos terus kamu dari tadi. Mungkin begini Biar yang Ustaz lain Ibnu Umar. jelasin. Apa itu? Ayo kita kaji kitab yang jenengan sampaikan. Tadi di awal saya simak jenengan itu mengatakan dalam kitab Al-Mujaddid. Itu ternyata diklarifikasi, ternyata bukan di kitab Al-Mujaddid ketika di cross check. Ternyata di kitab yang lain. Ini kan sudah ada beberapa kefatalan. Pertama salah menyebutkan itu berada di dalam kitab Al-Mujaddid, ternyata tidak ada di situ. Karena sampel yang disampaikan di situ adalah Al-Mujaddid. Ternyata tidak ada. Dia syakor. Nah, tidak ada kan kalau di Al-Mujaddid di situ kan? Al-Mujaddid ada di halaman 300. Antum buka saja Al-Mujaddidun itu ada di halaman 330. Beliau mencantumkan beliau termasuk mujaddid. Yang di situ mujaddid bukan mujaddid orang buruk, orang baik semua yang disebutkan. Iya. Hatta ulama Al-Azhar disebutkan di situ. Ulama Asy'ariyah. Beliau masukkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Begini teman-teman, poin besar yang ingin Ana sebutkan adalah ulama-ulama ini insaf. Mereka pun ada perselisihan, mereka pun menyelisihi. Saya baca bahwasanya mereka ada 1-2 masalah yang mereka tidak sepakat dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Begitu loh. Cuma mereka tidak sampai berlebihan di dalam membenci. Itu insafnya mereka. Kemudian Kalau teman-teman begini, Ustaz, ini kemudian kalau langsung misalkan- izin, Gus. mencela seperti Begini itu kan Bang tidak Ibnu tepat. Umar, kalau antum bilang tidak sampai, saya kasih satu referensi dari satu orang ulama, orang Dagestan yang belajar ke Istanbul, belajar ke Azhar, sampai mukim di Mekah dan jadi ulama besar di Mekah. Ini bagus ini. Hihi. Jadi kata Syekh Abdul Hamid Asyarwani Ad-Dagestani Sumal Makki, beliau adalah Syekh dari Istanbul, dari Azhar, kemudian mukim di Mekah dan menulis kitab ini di Mekah, di Makkah Al-Mukarramah. Kata beliau di dalam ketika menjelaskan tentang kesunahan ziarah kubur. Kemudian ketika Ibnu Hajar mengatakan orang yang menentang tuntutan ziarah kubur adalah dolun mudillun, itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid Asyarwani. Siapakah yang menentang itu? Itu tadi saya sudah klarifikasi di Anda ya. Kalau Ibnu Abdul Wahhab itu melanjutkan ajarannya Ibnu Taimiyah, Anda bilang iya, bagus. Kata dia ini, wal munazi, orang yang menentang itu, yang dolun mudilun ini sesaat lagi menyesatkan adalah wahwa ibnati al-masyhurah fi zamanina bil wahhabiyah khadalahumullahu ta'ala. Kalau antum bilang berlebih-lebihan, waduh, ulama besar Mekah ini di zaman beliau yang menentang dan yang disebutkan sesat lagi menyesatkan itu adalah siapa? Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang mengikuti si Ibnu Taimiyah ini dari kelompok sesat yang sudah viral di zaman kami dengan nama Wahabiyah. Semoga Allah hinakan sehina-hinanya mereka.
Yo, Macet. Macet lu, Mar. yo. Antum bilang enggak boleh. Keluar itu Mau lagi? HP-nya, keluar aplikasi. Macet. Macet itu alasan itu, pura-pura itu biar nggak denger itu. Yang lagi googling Ibnu Umar nih. Tampilkan lagi data. Ini saya tampilkan lagi data. Gini, Data apa? Oke, mana datanya? Yang tadi nerima nggak kamu Ibnu Umar? Yang tadi itu. Ini sampaikan Ustaz Ilman. Nerima nggak? Ibnu Hajar Al-Haytami bilang Ini. tetap menyesatkan loh. ini isi dari Al-Mujaddidun. Kami bilang menyesatkan. Ini halaman 330. Tunggu bentar, yang tadi didengar apa enggak yang tadi? Anda dengar. Domar. Katanya enggak boleh. Bang, saya Al-Azhar. Seingat saya Bang ya, Azhar itu tidak ada yang menolak Hasya Sarwani. Di Indonesia pun tidak ada yang menolak Hasya Sarwani. Di Yaman pun tidak ada. Di Hindustan pun tidak ada. Ada orang menolak Syekh Atiyah Syakar fi Al-Azhar. Menolak apa Hasya Sarwani? Menolak Syekh Atiyah Syakar, Syekh Muhammad Amarah. Enggak, saya tanya yang menolak. Ya saya tanya balik juga antum. Kalau antum pakai Apa? itu Anda bilang ada nggak orang Al-Azhar menolak Syekh Muhammad Amarah, Syekh Atiyah tanya- Syakar, Syekh Muhammad tanya Al-Ghazali, Tanya yang Syekh dari Muhammad Al-Azhar. Abdul Muta'ali As-Sa'idi. Oke, tanya yang alumni Al-Azhar Bang. Jangan tanya saya, tanya. Ya iya, antum kalau bawa seperti itu antum bilang Tito Al-Azhar, saya bawa tokoh-tokoh besar Al-Azhar. Iya, Begitu. maksudnya di sini Bang Ibnu, di sini Ibnu Umar ada alumni Al-Azhar di sini, antum tanya. Jangan sembarangan ngomong Ya, makanya. itu kan tokoh Al-Azhar. Saya sudah antum bisa Google searching siapa Muhammad Amarah, siapa Syekh Muhammad Atiyah Syakar. Gitu kan? Begini Ustaz. Walaupun mereka Kalau menyelisih Syekh antum Muhammad bin mengatakan Abdul Wahab, tapi bahwasanya- mereka insaf. Mereka jujur. Kalau Begitu. oh Kan berarti seperti itu. Asy'ariyah tidak jujur gitu. Mereka walaupun mereka tidak sepakat dengan Belum ya, Nang. Padahal wis, ya, saya kalem. Oh, prosesnya lama juga ya? Prosesnya lama kan, masih gambar kutok. Ah, wis. Oke. Muhammad bin Abdul Wahab enggak? Ya. Saya tidak mengatakan ini redaksinya Umar, sudah jelas. izin sebentar Ustaz. Ya begini. Gini, Jadi kita kalau mau izin. membangun fikrohnya, kita ambil dulu. Inilah dawabit takfirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Sebentar Ustaz, izin sebentar Ustaz. Jadi dari beberapa bahasa yang jenengan sampaikan tadi, ada beberapa hal yang kami simak. Pertama mengatakan semua ulama di situ insaf terhadap Muhammad bin Abdul Wahab, mengatakan bahasa semua. Nah ternyata ini ayo tanggapi satu-satu, jangan ke sini langsung pertanyaan, ke sini langsung pertanyaan, biar enak kita nambah ilmu. Lah sehingga ketika jenengan membahasakan sebagai semua ulama itu insaf, lalu bagaimana dengan keterangan Ustadz Hilman yang di situ mengatakan sesuatu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hilman terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Itu yang pertama, ketika jenengan menarasikan semuanya. Yang kedua, di dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin Raddul Mukhtar, Hasyiah Raddul Mukhtar, Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi, di situ justru menganggap khawarijnya zaman sekarang. Seperti itu. Jadi bersumber dari Muhammad bin Abdul Wahab. Ini Syekh Ibnu Abidin dari kalangan mazhab Hanafi. Seperti itu. Lah sehingga ketika Anda mengatakan langsung memvonis semuanya ulama itu insaf, nah ini salah fatal. Ya sebentar. Terus yang kedua, ketika ada klaim dari ulama-ulama Salafi Wahabi akan pengkafiran, lalu jenengan disuruh untuk mengkaji dawabidul kufri, namanya pengkafiran itu tidak ada yang mahmudah Ustaz.
Jadi kalau mau bahas dawabidul kufri, ada klaim nih dari ulama Wahabi tentang kekufuran. Lalu jenengan belajar dulu dawabidul kufrinya dari ini lah. Bahasa kufri itu mana yang di situ apa itu yang mahmudah? Dah ada. Itu celaan semuanya. Jadi jenengan kalau Dawabit kufurnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau ketika kan dituduh takfir khawarij, antu kita udah mempelajari ndak, kita menuduh tapi kita ndak tahu dawabit takfirnya beliau. Ya, Itu nggak insaf namanya. Ustaz, jangan bahasakan takfir itu ada di dalam bab fikih, bab ridah di dalam kitab fikih itu bukan ada. hanya takfir. Tinggal kita Bukan bagaimana hanya takfir. Ini menerapkan sesuai tilmitnya dengan Yahudi, Ustaz. dawabitnya. Tilmitnya Yahudi. Gimana itu? Ustadz Ibnu Umar bahas dengan santai, ayolah, jangan dengan nafsu. Lah, jadi begini, perihal mengenai masalah kasus pentakfiran, jangan mengatakan Anda menuduh. Kami itu ada datanya, Bapak. Sebagaimana jenengan. Iya, gini, antum akhi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memakai ada takfir, itu ada dan itu ada babnya. Madzhab itu kan dipakai, cuma dawabitnya seperti apa penerapan beliau? Apakah ujuk-ujuk seperti itu? Jangan kita ambil 1-2 poin pembahasan kemudian kita lekatkan kepada beliau. Kita lihat dulu, beliau memberikan uzur loh. Orang yang datang kepada kubur Al-Badawi karena ketika dia tidak tahu, itu ada di Duror Saniyah. Makanya itu kan ketika kita ingin menempelkan suatu hukum tempel kepada beliau, kita pelajari dulu. Dawabi, antum sudah Kenapa baca ulama-ulama Al-Azhar tadi tidak kemudian menuduh beliau takfir? Belum, mereka ulama. Sudah ya Ustaz ya, saya tanggap ya Ustaz ya. Mohon dihargai juga. Kalau sudah, saya mau bicara. Lah, jadi begini Ustaz, kesalahan jenengan di situ menafikan adanya ulama di situ yang yang tidak insaf. Saya balik lagi, ada nggak ulama memuji tadi? Saya bacakan. Aduh ya Allah. Ya, antum ingin membawa anak kepada ulama tadi yang satu yang tapi ini ada ulama yang memuji Imam dakwah bila munazi'. Ya. Murkizan dakwah ila madhhabi salaf. Ya, sudah. Berarti kan kita harus insaf gitu loh maksudnya anak. Antum tidak masalah, tidak setuju. Anak nggak harus maksa antum ikut Syekh Muhammad bin Abdul, tapi saya minta insafnya. Gitu loh. Sudah. Kalau dibilang insaf. Ya, sudah Ustaz. Sudah Ustaz Ibnu Umar. Kalau belum selesai, ayo selesaikan dulu. Sudah. Jadi saya harap jenengan itu sudah dewasa. Ayo kita giliran. Ya sama-sama artinya dewasa kan insaf loh. Insaf itu yang poin yang ingin ana tegaskan adalah keinsafan kita. Artinya antum jangan sampai berlebihan mencela kepada Syekh Muhammad bin Abdul. Antum tidak setuju, maafi muskilah ya Ustaz. Tapi antum kemudian mencela beliau, menghina, tidak baik. Kita anak pun tidak setuju dengan ulama-ulama Asy'ariyah, tapi bukan begitu caranya. Sudah. Kita menghina itu tidak tepat. Ya, Tapi ulama Anda menghina ulama kami tepat. Sudah. Coba diklarifikasi dulu itu, Gus. Ya. Kalau ulama kalian menghina ulama kami itu tepat begitu? Ya, entar Ustaz, takut nanti ngomong lagi ketika saya berbicara. Sudah belum? Biar diselesaikan dulu. Fadal. Ya. Jadi begini Ustaz Ibnu Umar. Kesalahan jenengan tadi di situ mengklaim perihal mengenai masalah tidak ada satu ulama pun yang tidak insaf. Lah ternyata ada, bahkan banyak ulama yang di situ tidak insaf dan menyampaikan hal-hal yang kurang enak terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Ya ada juga yang di situ hormat terhadap beliau. Ya kan seperti itu. Lah sehingga ketika dinafikan jenengan sebagaimana tadi dilontarkan tidak ada ulama, semuanya ulama di situ insaf, padahal ada yang tidak insaf. Lalu ketika kita mengikuti, kita kan mempunyai pegangan. Ya kalau misalkan tidak ada satu ulama pun satu saja yang tidak insaf terhadap Kita harus ini dulu. Ini intinya teman-teman itu. jadi jenengan ya memberikan sebuah klaim seperti itu, ya memberikan klaim seperti itu sementara jenengan tidak mau bernarasi tentang klip ulama Wahabi yang mensyirikan Imam Ibnu Hajar dan mensyirikan ulama-ulama Asy'ariyah yang lain, itu disyirikan loh. Ini jenengan kok idem.
disyirikkan langsung oleh ulama-ulama Wahabi. Imam Ibnu Hajar disyirikkan. Di situ Imam An-Nawawi disyirikkan. Suyuti. Lah, apakah ini yang dipakai jenengan? Kan seperti itu. Lah sehingga klaim yang di situ tidak insaf itu ada ulama. Kita ikut ulama, ya mafi muskilah. Namun ketika Anda menyampaikan tidak semua ulama itu insaf terhadap Muhammad bin Abdul Wahab, perlu membaca banyak. Seperti itu. Jangan langsung klaim semuanya kalau masih membaca beberapa kitab seperti itu. Itu kesalahan Anda. Apapun. Tambahan Ustadz Ibnu Umar, mohon untuk dinasihati ini kalau antum menyuruh kami untuk insaf, mohon untuk diinsafkan orang ini terlebih dahulu. Ya. Dalam kitab Al-Irsyad ila Shahih I'tiqad karyanya Syekh Shalih Fauzan. Nih, sama lihat ini, apakah ini harus insaf atau berlebihan atau bagaimana? Terserah antum menilainya. Kalau antum merasa jujur dan konsekuen. Di halaman 157, wa madhabut ta'til ma'khudun min tilmiti yahudi wal musyriqin wa dolalul sabi'in ila anqal wa awwalu man hafatan maqalati ta'til fil islam wa huwa Zaid bin Dirham fi awalihi mi'atasaniyah wa akhadha hadal madhab habis sajanam, dan terus ini. Nah, summa intaqala hadal madhab ilal mu'tazilah wa asy'ariyah, ya. Mu'tazilah wal asy'ariyah hadhihi asanitu madhabuhum tarji'u ilal yahudi wasabiin wal musyrikin wal falasifah. Gimana ini? Kok asy'ariyah dijadikan tuduhan sebagai bersanad madhab mereka kepada Yahudi? Mohon untuk diinsafkan ini. Mohon untuk diinsafkan. Kalau antum menuntut kami untuk insaf, mohon diinsafkan. Orangnya masih ada. Terima kasih. Intinya kesalahan beliau di situ, langsung mengklaim tidak ada ulama yang tidak insaf, padahal banyak ulama yang tidak insaf. Jadi kesalahan beliau itu di situ. Mengklaim semua ulama itu insaf, berarti kurang baca. Gitu saja. Tunggu Gus, itu habis framing langsung kabur. Cuman buat diambil rekaman berarti dia bicara kita dengar begitu. Oh, saya sudah mendebat. Seperti itu semuanya, Ustaz. Tidak jauh dari itu. Nanti dikirim dapat poin itu, Ustaz. Sudah dapat poin ya. Ya Allah, kualitas framing medsos. Padahal saya Abu Fatah Abu Godan di dalam kitab Syarah Aqidah At-Thahawiyah yang 3 jilid tebal itu membantah dari pernyataan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia tidak baca. Sama kayak gini, Syekh Abu Fatah Abu Goda itu punya kitab namanya Al-Ulama Al-Ujab. Salah satunya Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Apakah di sini Syekh Abu Fatah Abu Goda itu memuji seperti hanya yang dinarasikan beliau? Kan tidak. Aneh-aneh. Ini kurang moco. Semuanya milik Allah. Oh, ini dapat gambaran bagus saya. Bagus ini. Dari Roisya Akhbari Maqalatil Websi, cuman ditampilkan kitab aslinya, Kitabut Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ada di hasiahnya yang bilang watabi'ahum ala dzalika ta'ifun minal mu'tazilah wal asy'ariyah wa ghairihim falihada kufruhum falihada kafarahum katsirun min ahli sunnah. Dikafirkan kita. Siapa yang menulis hasiahnya? Kitab Hasya ini, Hasya Kitabut Tauhid punya Ibnu Abdul Wahab. Yang nulis siapa ini? Abdurrahman bin, tuh terlalu bagus khotnya ini, Abdurrahman bin Muhammad bin Fasih.
Kafirkan. Fatal. Habis framing kah? Kurang ajar ini orang. Kok bisa? Turun. Anu dari cucunya ya, Sulaiman bin Abdullah bin Abdul Wahab bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Kayak Satu jilid itu, Ustaz. tuh nyari yang begini-begini susah, padahal bagus. Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. Iya, Ibnu Qasim. Oh. Enak sekali ya, kita disuruh insaf. Nanti mereka boleh mencela kita. Biadab Wahabi ini. Kurang ajar. Kalau kita harus ambil pendapat ulama yang insaf. Kalau mereka harus boleh mencela kita, orang ajar. Enak sekali. Saya izin nih siang zuhur di sini. Izin sholat duhur dulu saya, Ustaz. Makasih ya. Izin lagi. Bang Jo, aman-aman. Iya. Assalamualaikum. Syukron, mohon maaf sebelumnya bila ada kata yang kurang berkenan. Bila Isi tak liqa apa, ma'asalamah. Isi tak upload. Nanti tak ke di grup.